Ku lempar uang tepat di wajah mertuaku yang sombong. Dia menghinaku habis-habisan menganggap aku miskin. Aku bongkar siapa aku sebenarnya. Hingga dia syok saat melihatku dijemput dengan mobil mewah limousin. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan baru saja reda sore itu ketika aku, Nadia, melangkah keluar dari mobil sederhana yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Catnya sudah mulai kusam, warnanya abu-abu pucat, dan kalau dibandingkan dengan mobil-mobil mewah yang biasa kulihat di jalan raya, mobil ini jelas kalah jauh. Tapi bagiku, ia menyimpan banyak kenangan. Mobil ini dulu kubeli dari hasil kerja keras, lembur hingga larut malam, dan menjadi saksi bisu jatuh bangunku dalam meniti hidup. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain menyetir mobil ini sendiri. Meski sekarang orang mungkin menilainya terlalu sederhana, bahkan terlalu biasa. Aku menarik napas panjang, mencoba menesa tunangkan degup jantungku yang seakan berlari kencang. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah kali pertama aku akan diperkenalkan secara resmi pada keluarga besar suamiku, Raka. Kami sudah hampir 1 tahun menikah, tapi baru kali ini aku mendapat undangan resmi dari mertuaku untuk datang ke rumah besar mereka. Rasanya aneh, sekaligus menegangkan. Raka menoleh ke arahku, senyum hangatnya berusaha menghapuskan cemas yang tampak jelas di wajahku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kamu tegang banget, sayang? Suaranya lembut, penuh perhatian. Aku menunduk sedikit, tersenyum tipis. Aku cuma khawatir, aku bisa diterima atau enggak. Ia mengusap punggung tanganku, seperti memberi jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tenang aja, kamu kan istriku. Mereka harusnya senang ketemu kamu. Apalagi Mama, aku yakin dia bakal langsung jatuh hati sama kamu. Aku hanya mengangguk, meski di dalam hati, ada kerikil-kerikil kecil yang tak bisa kusebutkan. Aku tahu, Raka selalu optimis. Dia selalu melihat sisi terang dalam setiap hal. Tapi aku terbiasa menghadapi realita yang tak selalu seindah harapan. Pandangan mataku terarah pada rumah besar yang berdiri angkuh di depan kami. Pilar-pilar tinggi menopang bagian depan, memberikan kesan kokoh sekaligus mewah. Pagar besi berwarna hitam menjulang dengan hiasan ukiran emas, membuat rumah itu lebih mirip mansion ketimbang sekadar rumah keluarga. Taman depannya luas, dipenuhi bunga-bunga yang tertata rapi dengan lampu taman kecil yang mulai menyala seiring sore berganti malam. 2 mobil mewah terparkir gagah di pelataran. 1 sedan Eropa terbaru, satunya SUV besar dengan plat nomor cantik. Hanya dengan melihat itu, aku sudah tahu, dunia yang kumasuki hari ini bukanlah dunia yang biasa. Raka menarik lenganku pelan. Ayo, jangan bengong. Kita harus masuk. Aku mengangguk, menyesuaikan langkah dengan suamiku. Suara detak sepatuku berpadu dengan gemerisik dedaunan yang masih basah. Pintu besar rumah itu terbuka sebelum kami sempat mengetuk. Aroma harum menyeruak keluar, bercampur dengan cahaya hangat dari lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruang tamu. Di ambang pintu berdiri seorang wanita parubaya. Gaunnya elegan, riasannya tipis tapi berkelas, dan perhiasan di leher serta pergelangan tangannya berkilau tajam saat terkena cahaya lampu. Itulah Mama Raka, mertuaku. Wajahnya cantik dengan garis halus usia yang justru menambah kesan wibawa. Namun, sorot matanya menusuk, penuh penilaian. Pandangan itu meluncur cepat dari ujung kepalaku hingga ke kakiku. Sekejap saja, aku tahu, ia sudah menimbang siapa aku dalam benaknya. Kalian datang juga akhirnya, ucapnya datar, tanpa senyum, suaranya terdengar dingin. Raka segera tersenyum, mencoba mencairkan suasana.
Ini Nadia, istriku. Aku buru-buru menunduk sedikit, memberi hormat. Selamat sore, Mama. Namun, bukannya membalas ramah, Mama hanya menyipitkan mata. Sederhana sekali penampilanmu. Kupikir Raka menikah dengan seseorang yang, lebih sepadan. Kata-kata itu terasa bagai pisau yang menembus dadaku. Sederhana sekali kalimatnya, tapi begitu dalam menyayat. Aku menelan ludah, berusaha tetap tersenyum meski perasaan getir mulai merayap. Raka mencoba menegur, tapi Mama sudah berbalik, menyuruh kami masuk. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang membuatku seketika merasa kecil. Dindingnya dihiasi lukisan besar yang jelas karya seniman terkenal. Sofa berlapis kulit impor tertata simetris, karpet tebal di bawahnya terasa empuk bahkan hanya dengan memandang. Setiap detail ruangan itu berteriak tentang kekayaan. Beberapa orang sudah duduk di sana. Adik Raka, sepupunya, dan beberapa anggota keluarga lain yang wajahnya belum kukenal. Semuanya berpenampilan rapi, elegan, dengan gaya yang membuatku sadar aku berbeda jauh. Begitu aku masuk, pandangan mereka serempak menoleh padaku. Ada bisikan kecil yang terdengar samar, dan aku yakin mereka sedang menilai siapa aku. Ini Nadia, kata Raka, suaranya terdengar mantap. Istriku. Sebagian hanya mengangguk tipis, sebagian lain menatapku dengan ekspresi sulit dibaca. Seolah-olah ada keraguan, ada rasa ingin tahu, tapi juga ada cemooh yang tak mereka sembunyikan. Seorang wanita yang belakangan ku ketahui adalah tante dari pihak keluarga, berdiri dan menatapku tajam. Tatapannya turun naik menelusuri tubuhku. Ternyata benar kata Mama. Kamu berbeda sekali sama gaya hidup keluarga kita. Ia mencondongkan tubuh, suaranya penuh penekanan. Kamu kerja apa, Nadia? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Jantungku berdetak kencang. Sebenarnya, aku punya jawaban panjang yang bisa membuat mereka terdiam. Namun, aku memilih merendah, seperti kebiasaanku selama ini. Aku dulu kerja di sebuah perusahaan, tapi sekarang fokus jadi istri. Jawabku hati-hati. Wanita itu menaikkan alis, lalu menyeringai tipis. Oh, jadi sekarang mengandalkan Raka sepenuhnya, ya. Beberapa orang tertawa kecil. Suara mereka terdengar seperti ejekan halus, tapi cukup untuk membuat pipiku memanas. Aku melirik Raka, melihat wajahnya menegang, tangannya mengepal erat di pangkuannya. Aku mencoba tersenyum, meski terasa hambar. Aku berusaha beradaptasi, Tante. Tak lama, Mama Raka yang sejak tadi duduk dengan anggun, bergabung dalam percakapan. Suaranya lantang, seolah sengaja dibuat agar semua orang mendengar. Sebenarnya aku selalu punya bayangan kalau menantu itu harus sepadan. Cantik, elegan, berkelas, dan, tentu saja, tidak miskin. Tapi entahlah, mungkin Raka terlalu cepat mengambil keputusan. Kata, miskin, meluncur begitu saja dari bibirnya. Ringan, tapi menghantamku keras. Udara di ruangan itu seakan membeku. Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksi. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah yang perlahan menyala. Aku menatap Mama Raka, lalu tersenyum tipis. Semoga saya bisa membuktikan, kalau nilai seseorang gak selalu terlihat dari luar. Sejenak, wajahnya terlihat terkejut. Tapi kemudian ia mendengus pelan, seolah tak peduli. Raka, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat di bawah meja. Aku bisa merasakan kekhawatiran dan dukungannya sekaligus. Aku tahu ia ingin membelaku, tapi di hadapan keluarganya, ia menahan diri. Malam itu baru dimulai, tapi aku sudah bisa merasakan satu hal. Perjalanan ini tidak akan mudah. Rumah besar ini, keluarga besar ini, dan terutama Mama mertua yang kini duduk di hadapanku,
bukanlah tembok yang mudah ditembus. Namun, aku bukan tipe perempuan yang akan mundur hanya karena pandangan meremehkan. Aku sudah pernah jatuh, pernah diremehkan, pernah dianggap tidak ada. Tapi semua itu justru yang membentukku menjadi seperti sekarang. Aku tahu, waktunya akan datang. Saat semua pandangan sinis itu berbalik, saat semua ejekan berubah menjadi keterkejutan. Aku hanya perlu bersabar, menunggu waktu yang tepat. Karena jika saat itu tiba, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan aku percaya, momen itu akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pelayan rumah berjalan beriringan membawa nampan berisi hidangan. Aroma masakan khas peranakan yang mahal langsung memenuhi udara. Ruang makan itu luas, dengan meja kayu jati panjang yang sanggup menampung belasan orang. Taplak putih bersih dengan pinggiran rendah halus menutupi meja, sementara di atasnya berjajar peralatan makan dari porselen bergambar motif biru keemasan. Sendok dan garpu berkilau memantulkan cahaya lampu gantung kristal di atas kepala. Aku menatap semuanya dengan rasa asing. Rasanya aku sedang masuk ke dunia yang bukan milikku. Raka menarik kursi untukku, sesuatu yang membuatku sedikit lebih nyaman, meski tatapan-tatapan dingin dari sekeliling meja tetap menusuk. Aku duduk, mencoba mengatur napas. Di ujung meja, Mama Raka duduk di kursi dengan sandaran tinggi, seolah seorang ratu di singgasananya. Senyumnya tipis, matanya tajam, penuh pengendalian. Di sisi kanan kiri, ada tante-tante yang tadi sudah sempat berbicara denganku, lalu adik-adik Raka, juga beberapa sepupu. Semua terlihat elegan, pakaian mereka seperti baru keluar dari butik ternama. Aku hanya mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, yang kupilih karena sopan dan rapi. Pelayan menuangkan sup ke dalam mangkuk porselen. Asapnya mengepul, aroma gurihnya menenangkan, tapi suasana meja justru sebaliknya, tegang, penuh penilaian. Aku mencoba tersenyum, mengambil sendok perlahan. Jadi, Nadia, suara salah satu tante terdengar, cukup keras untuk menguasai percakapan. Kamu bilang tadi sempat kerja di perusahaan, ya? Perusahaan apa kalau boleh tahu? Aku menoleh sopan. Dulu aku kerja di perusahaan konsultan, Tante. Oh, konsultan apa? Suaranya terdengar ragu, seolah siap mencari celah. Lebih ke bagian strategi bisnis, jawabku singkat. Astaga, tante itu menutup mulutnya dengan tangan, lalu melirik yang lain. Bukannya kerja di bidang seperti itu butuh, ya, gelar dan koneksi besar. Aku memang lulusan manajemen, jawabku hati-hati. Seketika, salah satu sepupu Raka, seorang perempuan muda dengan dandanan glamor, terkekeh kecil. Manajemen ya? Aku kira kamu lulusan luar negeri. Ternyata bukan. Pantas. Ucapannya menggantung, membuat beberapa orang tertawa tipis. Aku merasakan panas menjalari pipiku. Raka yang duduk di sampingku terlihat ingin bicara, tapi lagi-lagi ia menahan diri. Mama Raka menaruh sendoknya perlahan, menatapku lurus dengan sorot penuh perhitungan. Dengar, Nadia. Aku tidak bermaksud merendahkan, tapi keluargaku sudah terbiasa dengan standar tertentu. Aku tidak ingin terdengar jahat, tapi rasanya, bagaimana ya? Sedikit memalukan ketika menantu tidak berada pada level yang sama. Mengerti maksudku? Kalimat itu keluar begitu saja, dingin, seperti sebuah vonis. Meja makan mendadak hening. Aku menatap sup di mangkukku, berusaha menahan napas agar tidak bergetar. Ada rasa sakit yang menyelinap, tapi aku tetap mencoba tersenyum. Saya mengerti, Ma. Tapi saya percaya, yang terpenting dalam keluarga adalah saling melengkapi. HMPH. Mama mendengus. Kamu terlalu naif. Dunia tidak sesederhana itu. Hening kembali menguasai meja. Hanya suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar. Sampai tiba-tiba salah satu sepupu pria Raka bersuara.
Nadanya setengah bercanda tapi jelas bernada meremehkan. Tapi bagus juga loh kalau ada yang sederhana kayak Nadia. Keluarga kita kan kebanyakan terlalu boros. Bisa jadi pengingat biar nggak kebablasan. Tawa pecah. Beberapa orang menutup mulut sambil cekikikan. Aku tahu, itu bukan pujian. Itu hinaan terselubung. Aku merasakan genggaman tangan Raka di pangkuanku. Kuat, seakan menyalurkan kekuatan. Tapi hatiku tetap tercekat. Rasanya seperti duduk sendirian di tengah arena, dikelilingi penonton yang siap menyoraki kapan saja aku salah melangkah. Seorang adik Raka yang masih remaja tiba-tiba bersuara, "Polos." Tapi karena dia baik kok, aku suka cara bicaranya. Kayaknya tulus. Aku menoleh, tersenyum hangat pada anak itu. Setidaknya masih ada satu suara yang jujur. Tapi mama langsung meliriknya tajam, dan anak itu segera menunduk. "Raka." Mama akhirnya menatap putranya. "Aku masih tidak mengerti kenapa kamu buru-buru menikah. Kalau kamu sabar sedikit, mungkin bisa dapat pasangan yang lebih pantas." Ucapan itu menamparku. Aku menahan napas, menatap meja agar tidak memperlihatkan air mata. Tapi di dalam dada, bara mulai menyala. Raka menegakkan tubuhnya, nadanya tegas meski masih berusaha hormat. Jangan bicara begitu. Nadia istriku. Dia pantas, dan aku yang memilihnya." Suasana meja mendadak mencekam. Semua orang menoleh ke arah Raka. Mama menatapnya, lalu aku. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Tapi matanya dingin. "Baiklah, kalau kamu bilang begitu." Makan malam berlanjut, tapi bagiku, setiap suapan terasa hambar. Hinaan-hinaan itu berputar di kepalaku. Kata, miskin, sederhana, tidak sepadan, seakan menempel di kulitku, menorehkan luka yang tak terlihat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Semacam tekad. Mereka boleh menertawakanku sekarang. Mereka boleh meremehkanku, menuduhku tidak pantas. Tapi aku tahu siapa aku sebenarnya. Aku tahu apa yang sudah kulalui, dan apa yang aku miliki. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Karena suatu hari, semua tawa meremehkan itu akan terhenti. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat sisi lain dari diriku. Sisi yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Malam itu, meja makan bukan sekadar tempat menyantap hidangan mahal. Bagi diriku, meja itu adalah panggung pertama di mana hinaan dan penilaian kejam mulai dilontarkan. Tapi juga menjadi titik awal, pemicu yang menyalakan sesuatu yang lebih besar di dalam diriku. Sesuatu yang kelak akan membuat semua orang yang ada di ruangan itu terdiam. Aku meneguk air putih di gelasku, menatap ke arah Mama Raka yang kini sedang berbicara dengan salah satu tante sambil tertawa kecil. Senyumku tipis, tapi di baliknya ada janji dalam hati. Aku akan bertahan. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Usai makan malam, pelayan-pelayan mulai membersihkan meja dengan cekatan. Suara piring bertemu piring, dentingan sendok dan garpu yang dikumpulkan, semua terdengar samar di telingaku. Aku mengikuti langkah-langkah keluarga besar Raka menuju ruang keluarga. Ruang itu tak kalah mewah, dengan sofa berbentuk huruf U yang besar, bantal-bantal hias dari kain sutra, dan meja kaca dengan vas bunga segar di tengahnya. Aroma harum lilin beraroma lavender memenuhi ruangan, berpadu dengan lembutnya cahaya lampu gantung berbentuk lingkaran yang berkilauan. Aku duduk di sisi sofa, dekat Raka, mencoba menjaga posisi tubuhku tetap tenang. Tapi hatiku masih bergetar. Kata-kata yang terucap di meja makan tadi terus bergema di telingaku, seakan-akan setiap hurufnya menempel di kulitku. Pandangan Mama Raka yang penuh penilaian juga belum hilang dari ingatanku. "Silakan duduk semua," ucap Mama dengan suara penuh wibawa. Ia duduk di kursi single yang seolah menjadi tahtanya. Tegak lurus,
Tangannya yang berbalut cincin berkilau bertumpu pada sandaran. Semua orang menurut. Tak ada yang berani melawan. Sejenak suasana hening. Hanya terdengar suara jam dinding antik berdetak. Lalu Mama menoleh padaku. Senyumnya tipis. Nadia, tadi aku belum sempat bertanya lebih jauh. Jadi, selama ini kamu tinggal di mana sebelum menikah dengan Raka? Aku tersenyum sopan. Saya tinggal di rumah sederhana, MA. Masih di kota ini. Oh, ia mengangguk pelan. Matanya menelusuri wajahku dengan tatapan yang seolah menelanjangi. Rumah sederhana, mobil sederhana, kehidupan sederhana. Rasanya kontras sekali dengan kehidupan Raka. Kamu tidak merasa terlalu jauh berbeda? Pertanyaan itu meluncur seperti anak panah. Ruangan mendadak terasa sempit. Beberapa tante melirik, ada yang menyunggingkan senyum samar, seolah menunggu jawabanku. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan hati-hati. Perbedaan itu wajar, MA. Justru menurut saya, perbedaan bisa saling melengkapi. Mama tersenyum, tapi kali ini senyumnya getir, penuh ironi. Kamu bicara seperti anak kecil. Dunia ini tidak sesederhana itu. Perbedaan seringkali bukan melengkapi, tapi meruntuhkan. Apalagi jika jurangnya terlalu lebar. Seseorang di sebelah kanan, sepupu perempuan Raka, ikut menimpali. Iya, MA. Aku setuju. Pernikahan itu bukan cuma tentang cinta, tapi juga soal kesetaraan. Kalau tidak seimbang, yang satu pasti akan merasa terbebani. Ia melirikku dengan tatapan meremehkan. Suasana ruangan mengeras. Aku bisa merasakan semua mata kembali meneliti, mengukur, menilai diriku. Raka bergeser sedikit lebih dekat, tangannya menyentuh tanganku seolah memberi kekuatan. Sudahlah, Raka akhirnya bicara, suaranya tegas. Kalian tidak usah menilai Nadia seperti itu. Dia istriku, pilihanku. Itu saja sudah cukup. Mama menoleh padanya, wajahnya tetap tenang, tapi nada suaranya mengandung tekanan. Raka, kamu anakku. Kamu tahu aku membesarkanmu bukan untuk membuat keputusan yang terburu-buru. Aku hanya tidak ingin kamu menyesal. Pernikahan itu keputusan besar. Dan aku tidak yakin kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan getir yang mulai menggenang. Rasanya seperti tidak diakui, tidak dianggap, hanya menjadi tamu asing yang keberadaannya dipertanyakan. Tiba-tiba salah satu tante, yang sejak tadi hanya diam, angkat bicara. Mama benar. Nadia terlihat baik, sopan, tapi apakah dia bisa membawa nama baik keluarga? Coba lihat, penampilannya bahkan tidak setara dengan keluarga kita. Ada gelak tawa kecil terdengar. Aku menegakkan tubuhku, mencoba menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Aku tahu, jika aku terpancing, mereka akan punya alasan lebih untuk menudingku. Aku tidak butuh pakaian mewah untuk membuktikan siapa aku. Jawabku akhirnya, suara pelan tapi cukup jelas terdengar. Sejenak ruangan hening. Mama menatapku, lalu tersenyum tipis. Kali ini lebih menusuk. Oh, jadi kamu ingin bilang kalau kamu berbeda? Bahwa kamu punya sesuatu yang tidak kami punya? Menarik sekali. Aku bisa merasakan nada ejekan di balik kata-katanya. Ia menantang, menunggu aku jatuh. Tapi aku hanya tersenyum tipis, menatap matanya dengan tenang. Saya hanya percaya bahwa nilai seseorang bukan diukur dari pakaiannya, atau rumahnya, tapi dari apa yang ia lakukan dalam hidupnya. Senyum Mama perlahan menghilang. Ekspresi wajahnya berubah dingin. Kata-kata indah, tapi dunia nyata tidak bekerja begitu. Nadia, dunia menilai dari apa yang terlihat. Dan apa yang saya lihat sekarang, tidak cukup. Kalimat itu meluncur tajam, seolah vonis akhir. Ruangan kembali senyap. Bahkan detak jam dinding pun terasa lebih keras. Aku menunduk,
menahan air mata agar tidak jatuh. Di dalam diriku, ada luka yang terus menganga. Tapi di balik luka itu, juga ada api yang menyala. Api kecil yang berjanji, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa semua penilaian itu salah. Raka tiba-tiba berdiri, membuat semua orang terdiam. Cukup, Ma. Aku tidak mau dengar lagi. Nadia istriku, dia bagian dari hidupku. Kalau mama tidak bisa menerimanya, itu masalah mama, bukan masalahku. Keheningan membeku. Semua mata menatap Raka, sebagian kaget, sebagian terkejut. Mama tetap duduk tenang, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras, matanya menyipit. Kamu berani bicara begitu pada mamamu sendiri? Suaranya datar, tapi dinginnya menusuk. Raka menghela napas panjang. Aku hanya ingin mama mengerti. Nadia bukan orang sembarangan. Dia kuat, dia pantas. Dan suatu hari mama akan melihatnya sendiri. Aku menatap Raka, mataku basah, tapi ada rasa hangat yang menyelusup di sela kepedihan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun aku tahu, kata-kata Raka barusan hanya membuat mama semakin keras kepala. Pandangan matanya jelas menunjukkan bahwa aku bukan sekadar tamu yang tidak diinginkan, tapi ancaman yang harus ditekan. Malam itu, di ruang keluarga yang penuh wangi lavender dan kilauan lampu kristal, aku menyadari satu hal. Pertempuran baru saja dimulai. Dan aku harus bersiap, karena mama tidak akan berhenti sampai aku benar-benar tersingkir dari dunia mereka. Tapi dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Udara malam terasa berat ketika kami melangkah keluar dari rumah besar itu. Langit kelabu, hanya separuh bulan yang tampak, tersaput tipis awan yang bergerak perlahan. Angin malam menyusup halus, membawa aroma samar dari bunga melati dan mawar yang tertata rapi di taman halaman depan. Jalan setapak dari batu alam terasa dingin di bawah langkah kami, dan cahaya lampu taman yang temaram seperti menyoroti kepergianku dari dunia yang baru saja menorehkan luka. Aku berjalan di samping Raka, dengan gaun sederhana yang sedari tadi terasa makin salah, makin kontras dengan kemewahan yang mengelilingi rumah itu. Rasanya seperti aku bukan bagian dari apapun yang ada di sana. Mobil Raka sudah menunggu di depan. Bodinya mengilap meski sederhana jika dibandingkan dengan deretan mobil mewah yang berjejer di garasi keluarga besar itu. Seorang sopir keluarga sempat melirik sekilas, dan dalam lirikan itu aku bisa membaca bahasa yang sama dengan semua tatapan yang tadi menusukku, menilai, mengukur, lalu menghakimi tanpa kata. Pandangan itu membuat langkahku terasa semakin berat. Raka dengan sigap membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalam mobil, duduk dengan tubuh kaku, mencoba menahan segala gemuruh di dadaku. Begitu pintu tertutup, dunia luar mendadak terdengar redup, seperti teredam dalam keheningan yang menekan. Hanya ada kami berdua, ditemani sunyi yang semakin membuat luka di dalamku terasa nyata. Mesin mobil menyala, suara rendahnya memenuhi kabin. Raka menginjak pedal perlahan, dan mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah besar itu. Dari kaca jendela, aku melihat bayangan bangunan megah semakin menjauh, semakin mengecil, hingga akhirnya hanya tersisa sebagai siluet kelam yang terasa seolah menutup dirinya rapat-rapat dariku. Beberapa menit pertama kami sama sekali tidak berbicara. Jalanan kota yang mulai sepi terbentang di depan. Lampu jalan bergantian menyinari wajahku, membuat air mata yang tertahan memantul sesekali. Aku memeluk kedua lenganku sendiri, seakan hanya itu yang bisa menahan tubuhku agar tidak runtuh. Nadia. Suara Raka akhirnya terdengar, pelan, penuh hati-hati, seolah ia takut kata-katanya bisa memperparah lukaku. Aku tahu ini berat buatmu. Aku minta maaf. Aku menoleh sekilas, lalu kembali memandang keluar jendela. Suaraku bergetar meski ku coba tahan agar terdengar tegar. Kenapa kamu minta maaf? Kamu gak salah, Rak. Aku yang salah. Salah masuk ke dunia yang bukan untukku. Jangan bilang begitu. Raka segera menimpali. Suaranya meninggi sedikit, dipenuhi kegelisahan. Matanya menatapku sejenak sebelum kembali ke jalan. Kamu istriku. Dunia itu juga dunia kamu. Kamu berhak ada di sana, sama seperti mereka. Aku menggeleng pelan,
Bibirku mengulas senyum getir yang bahkan aku sendiri benci. Berhak? Mereka semua nggak melihat aku punya hak. Tadi mama bilang aku nggak pantas. Kamu nggak dengar cara mereka menertawakanku, cara mereka meremehkanku. Seolah aku cuma beban, cuma benalu yang nempel di hidupmu. Kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku bisa merasakan air mata mengalir, menetes perlahan di pipiku, menorehkan jejak panas yang menyakitkan. Aku segera menyekanya dengan punggung tangan, tapi tangis yang kutahan tetap mendesak keluar. Aku nggak pernah merasa sekecil ini sebelumnya. Bisikku lirih, nyaris terputus di antara isakan. Aku tahu aku bukan dari keluarga kaya. Aku tahu aku nggak punya semua yang mereka punya. Tapi tadi, saat duduk di meja makan itu, setiap kata mereka seperti tamparan. Aku berusaha tersenyum, berusaha tetap sopan, tapi di dalam hati, aku menepuk dadaku, suaraku patah, rasanya hancur. Raka menghentikan mobil perlahan ketika lampu merah menyala. Ia menoleh penuh padaku, lalu meraih tanganku. Genggamannya erat, hangat, seakan ingin memindahkan kekuatan ke dalam diriku yang mulai runtuh. Nat, dengar aku. Kamu jauh lebih berharga dari semua yang mereka pikirkan. Aku menikah denganmu bukan karena keluarga kamu, bukan karena harta kamu. Aku menikah denganmu karena kamu. Kamu yang membuatku hidup, kamu yang membuatku merasa lengkap. Itu yang gak akan pernah mereka pahami. Aku menatap matanya, mencari celah keraguan, tapi yang kulihat hanya keteguhan. Ada kehangatan yang sedikit meredakan perihku, meski tidak menghapusnya sepenuhnya. Aku tahu kamu tulus, Raka. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir. Mama nggak akan berhenti di sini. Dia akan terus mencari celah buat menjatuhkanku, buat membuktikan aku salah untukmu. Raka terdiam, wajahnya mengeras, rahangnya menegang. Kalau begitu, biar aku yang berdiri di depanmu. Aku yang akan menghadapi mereka. Aku menggeleng. Suaraku tegas meski masih diliputi getar. Tidak, Raka. Aku yang harus menghadapi ini. Aku yang mereka hina. Aku yang mereka anggap rendah. Kalau aku terus bersembunyi di balikmu, mereka akan semakin yakin aku lemah. Aku harus buktikan sendiri siapa aku. Perkataan itu meluncur begitu saja. Tapi seketika aku merasa sesuatu dalam diriku menyala. Api kecil, bara yang sebelumnya hanya berupa luka, kini mulai berubah jadi semacam tekad. Tekad untuk tidak lagi hanya bertahan, tapi juga melawan dengan caraku. Lampu lalu lintas berganti hijau, mobil kembali melaju. Jalanan semakin sepi, suara mesin berpadu dengan detak jantungku yang masih berdegup cepat. Aku menyandarkan kepala ke jendela, menatap bayangan wajahku sendiri yang terpantul di kaca. Wajah itu tampak lelah, rapuh, tapi di baliknya aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada janji yang mulai kutulis dalam hati. Raka, ucapku pelan. Aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan biarkan mereka menang. Mungkin sekarang mereka lihat aku kecil, sederhana, tidak sepadan. Tapi suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Mereka akan menyesal pernah meremehkan aku. Raka menggenggam tanganku lebih erat lagi, senyum tipis terbit di wajahnya. Itu yang selalu aku kagumi dari kamu. Kamu nggak pernah benar-benar menyerah. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara malam masuk memenuhi paru-paruku. Rasanya berat, tapi ada juga ketenangan baru yang menyelinap. Luka di hatiku memang belum sembuh, tapi bersamaan dengan perih itu, aku merasakan kekuatan lain yang mulai tumbuh. Mobil akhirnya berhenti di depan apartemen sederhana kami. Bangunannya bertingkat 5, lampunya redup, jauh dari kesan mewah. Tidak ada gerbang megah, tidak ada pilar marmer, tidak ada taman bunga yang harum. Namun tempat ini adalah rumah bagi kami, satu-satunya tempat di mana aku tidak merasa dinilai, tidak merasa dihakimi. Kami masuk ke dalam, menaiki lift kecil yang berderit pelan, lalu melangkah ke unit apartemen kami. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang, napas lega yang seakan keluar dari medan perang. Aku menjatuhkan tubuhku di sofa, melepas sepatu dengan gerakan lelah. Raka duduk di sampingku, masih memegang tanganku, seakan takut melepaskannya. Aku janji, Nat, kita akan lalui ini sama-sama. Aku nggak akan biarin kamu hadapi mereka sendirian.
Aku menoleh, menatap wajahnya yang penuh cinta dan keyakinan. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan hanya karena luka, melainkan juga rasa syukur karena aku tidak sendirian. Aku memeluknya erat, seakan ingin memastikan bahwa aku punya sandaran. Dan dalam pelukan itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan. Aku akan melawan dengan caraku. Dan suatu hari, semua hinaan itu akan berbalik menjadi diam. Malam itu, di apartemen kecil kami yang sederhana, aku belajar satu hal penting. Kekuatan sejati lahir dari luka. Dan aku tahu, lukaku baru saja menjadi senjata. Cahaya matahari pagi merambat masuk melalui celah tirai apartemen kami yang tipis. Sinar itu jatuh lembut di dinding, menorehkan warna keemasan yang hangat. Namun di dalam dadaku masih ada sisa dingin dari malam sebelumnya. Aku terbangun lebih awal, jauh sebelum alarm berbunyi, dengan kepala yang masih dipenuhi potongan wajah-wajah dan tawa samar dari meja makan semalam. Rasanya seperti mimpi buruk yang belum selesai, tapi kali ini, ketika aku membuka mata, aku tidak lagi terisak. Aku hanya diam, menatap langit-langit, membiarkan sepi menemaniku. Di sampingku, Raka masih tertidur. Nafasnya teratur, wajahnya damai, seakan dunia luar tak pernah menyentuhnya. Aku memperhatikan garis wajahnya, rahang tegasnya, bibir yang semalam berulang kali berusaha menenangkanku. Ada rasa syukur yang dalam, karena aku tahu aku tidak sendirian. Tapi bersamaan dengan itu, ada pula kesadaran baru yang mulai mengakar. Aku tidak bisa hanya bergantung padanya. Jika aku ingin bertahan, aku harus berdiri dengan kakiku sendiri. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkannya, lalu berjalan ke dapur kecil kami. Kucatat bunyi langkahku sendiri di lantai kayu yang sedikit berderit. Tanganku meraih cangkir, menyeduh kopi sederhana. Aroma pahit memenuhi ruangan, menemaniku menatap keluar jendela. Dari lantai 4 ini, kota mulai bergerak. Orang-orang bergegas menuju pekerjaan. Suara kendaraan berbaur dengan panggilan penjual sarapan di pinggir jalan. Dunia tetap berjalan, seolah semalam tidak pernah ada. Namun di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Luka masih ada, perihnya masih menusuk. Tapi di sela-sela rasa sakit itu, ada bara kecil yang menghangatkan. Aku menyadari, kalau aku terus membiarkan diriku hancur oleh kata-kata mereka, maka benar aku akan menjadi seperti yang mereka sebut. Lemah, tak berharga, tak pantas. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Nat, suara serak Raka memecah lamunanku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, rambutnya berantakan, matanya masih berat oleh kantuk. Kamu bangun pagi sekali. Aku menoleh, tersenyum tipis. Nggak bisa tidur lagi. Masih kepikiran. Ia berjalan mendekat, meraih cangkir di meja, lalu menyesap kopi yang kuseduh untuk diriku. Aku membiarkannya, hanya menatapnya yang kini duduk di kursi, berusaha membaca wajahku. Aku tahu kamu masih sakit hati, katanya pelan. Aku menghela napas panjang. Iya, Rak, luka itu masih ada. Tapi aku nggak mau terus larut di dalamnya. Aku sudah cukup merasa kecil semalam. Hari ini, aku harus belajar bangkit. Matanya menatapku lama. Ada sorot haru sekaligus bangga. Itu istriku. Aku tersenyum lebih lebar, meski masih samar. Senyum itu bukan lagi sekadar untuk menutupi sakit, tapi tanda bahwa aku sungguh mulai percaya pada diriku sendiri. Setelah sarapan sederhana, roti panggang dan telur mata sapi, aku memutuskan untuk menata apartemen. Tindakan kecil, tapi bagiku terasa penting. Aku ingin mengalihkan pikiranku, ingin menciptakan ruang yang lebih hidup. Tanganku sibuk melipat pakaian, mengelap meja, menyapu lantai. Setiap gerakan menjadi semacam terapi, seolah aku sedang merapikan kepingan hatiku sendiri. Di sela kegiatanku, aku sempat berhenti di depan cermin besar yang menempel di ruang tamu. Aku menatap bayanganku lama sekali. Wajahku pucat,
mata sembab sisa tangisan semalam. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain. Aku melihat perempuan yang tidak lagi hanya korban keadaan. Perempuan itu terluka, ya, tapi juga menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya ia keluarkan. Aku tersenyum kecil pada bayangan itu, seolah berkata pada diriku sendiri, aku akan baik-baik saja. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak hanya diam. Aku mengambil buku catatan tua yang kusimpan di laci. Buku itu dulu sering kupakai untuk menulis mimpi, rencana kecil, atau sekadar curahan hati. Lembar-lembar kosongnya kini seakan menunggu untuk diisi ulang. Aku membuka halaman baru, lalu menulis dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus buktikan bahwa aku pantas. Aku harus belajar, berkembang, menunjukkan bahwa aku bukan sekadar istri yang bergantung pada suami. Aku akan berdiri dengan caraku sendiri. Setiap kata yang kutulis terasa seperti janji. Janji pada diriku sendiri. Menjelang siang, Raka pulang lebih cepat dari kantornya. Ia membawa sekantong buah dari pasar. Senyumnya hangat ketika melihatku masih sibuk dengan catatan di meja. Apa yang kamu kerjakan? Tanyanya penasaran. Aku menutup buku itu cepat, menatapnya dengan senyum penuh rahasia. Hanya menulis sesuatu yang penting. Ia tidak mendesak, hanya mengangguk sambil meletakkan buah di meja. Aku tahu, Raka selalu menghargai ruangku, dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus membuktikan diriku bukan hanya untuk melawan hinaan mertua, tapi juga untuk diriku sendiri, dan untuknya. Sore itu, aku duduk di balkon kecil apartemen, memandangi langit yang mulai berubah warna. Angin sore mengibaskan rambutku, dan di kejauhan suara kota semakin mereda. Aku merasa tenang, tapi bukan ketenangan kosong. Ini ketenangan yang lahir dari luka yang sedang kubentuk jadi kekuatan. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Aku tahu Mama Raka tidak akan berhenti mencoba meruntuhkanku. Tapi sekarang aku juga tahu, aku tidak akan lagi membiarkan diriku roboh dengan mudah. Luka semalam menjadi pengingat sekaligus cambuk. Aku akan bangkit. Aku akan menatap mata mereka tanpa lagi gemetar. Di dalam hati, aku sudah mulai menyusun langkah. Aku belum tahu persis bagaimana caranya, tapi aku tahu aku harus mulai dari diriku sendiri. Dari cara aku membawa diri, dari bagaimana aku berbicara, dari bagaimana aku berdiri di hadapan mereka. Dunia mereka mungkin penuh gemerlap, tapi aku akan menemukan sinarku sendiri. Malam menjelang, dan aku menutup hari itu dengan rasa yang berbeda dari malam sebelumnya. Jika semalam aku pulang dengan air mata dan luka, malam ini aku menutup mata dengan ketenangan yang lahir dari tekad. Aku berbaring di samping Raka, menggenggam tangannya erat. Dalam gelap, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan bertahan, aku akan melawan, aku akan menang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku bisa tersenyum tulus sebelum tidur. Hari itu matahari menggantung terik di atas langit kota. Sinarnya memantul di jendela kaca gedung-gedung tinggi, namun hati Nadia justru terasa dingin. Ia duduk diam beberapa saat di dalam mobil sebelum akhirnya membuka pintu. Nafasnya ia tarik dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang tidak mau kompromi. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-65 ayah mertuanya, sebuah acara keluarga besar yang tidak mungkin ia hindari, sekaligus pertemuan yang paling ia khawatirkan setelah malam penuh luka itu. Malam di mana harga dirinya dihancurkan dengan kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang mertua. Raka, suaminya, sudah turun lebih dulu. Ia berdiri di sisi mobil, menunggu dengan wajah tegas namun terlihat cemas. "Kamu siap?" tanyanya singkat sambil menatap Nadia lekat-lekat. Nadia menoleh, matanya berusaha menampilkan ketenangan yang ia paksakan. "Insya Allah," jawabnya pelan. Bibirnya tersenyum, meski di dalam dadanya masih ada sisa getaran dari luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia melangkah keluar,
anggun dalam balutan gaun biru muda sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya sebuah jam tipis di pergelangan tangannya. Penampilannya mungkin tampak biasa di mata sebagian orang, tapi bagi Nadia inilah bentuk keteguhan. Tampil apa adanya, tidak perlu berlebihan untuk membuktikan siapa dirinya. Begitu memasuki aula besar rumah keluarga, suasana meriah menyambut. Musik gamelan modern dipadukan dengan instrumen biola terdengar syahdu. Tamu-tamu bercengkerama sambil tertawa. Aroma sate dan gulai menyeruak menggoda dari arah dapur. Namun di balik kemeriahan itu, Nadia segera merasakan atmosfer lain yang menusuk. Tatapan-tatapan menyorot dirinya. Ada yang pura-pura ramah dengan senyum tipis, ada pula yang tanpa basa-basi menunjukkan penilaian. Nadia datang. Suara seorang sepupu Raka terdengar, sedikit terlalu keras, seolah ingin memastikan semua orang tahu. Beberapa kepala menoleh serentak. Nadia hanya menunduk sopan, tersenyum tipis. Langkahnya ia jaga agar tetap mantap, tidak terburu-buru, tidak pula terlalu lambat. Ia tahu setiap gerak-geriknya menjadi bahan pengamatan. Di ujung ruangan, ibunya Raka, Bu Ratna, duduk dengan anggun mengenakan kebaya coklat keemasan, rambut disanggul rapi, wajahnya terpoles make up lembut. Perempuan itu tersenyum samar, namun matanya menusuk, menatap lurus ke arah Nadia. Senyum itu bukan tanda hangat, melainkan pesan yang jelas. Aku belum melupakan apa yang terjadi malam itu. Nadia menahan napas sejenak, lalu berjalan mendekat. Ia menunduk sopan, menyentuh tangan Bu Ratna, kemudian menciumnya dengan hormat. Selamat ulang tahun, Bapak, ucapnya lembut pada ayah mertuanya yang duduk di samping, lalu menoleh kepada Bu Ratna sambil memberi senyum tenang. Semoga ibu selalu sehat. Bu Ratna membalas dengan senyum tipis, nyaris tidak terlihat. Terima kasih, Nadia. Jawabnya singkat. Tidak ada tambahan kata-kata, tidak ada tatapan hangat. Ucapan sesingkat itu justru menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Mereka saling pandang, sebagian menahan bisikan, sebagian hanya mengangkat alis tipis-tipis. Nadia tidak menunggu lebih lama. Ia mundur perlahan, lalu menempatkan diri di sisi Raka. Sepanjang acara, ia memilih duduk tenang, mendengarkan obrolan orang-orang, sesekali tersenyum bila ada yang menyapa. Ia tidak banyak bicara, tetapi juga tidak menutup diri. Senyum dan sikap sopannya menjadi tameng. Namun telinganya cukup tajam untuk menangkap bisik-bisik yang beredar. Itu menantunya, kan? Katanya kemarin sempat ada ribut-ribut. Cantik sih, tapi kayaknya nggak dianggap. Ya. Masuk keluarga besar memang gak mudah, apalagi kalau dari latar belakang biasa-biasa saja. Kata-kata itu menancap, namun Nadia cepat menegakkan punggung. Biarlah mereka bicara. Aku tidak bisa mengendalikan lidah orang. Yang bisa kuatur hanyalah diriku sendiri. Ketika sesi makan malam dimulai, keluarga besar duduk bersama di meja panjang berlapis taplak putih. Piring-piring perak diisi dengan aneka hidangan mewah. Nadia mengambil sedikit nasi dan lauk, menjaga sikap sopan. Dari sudut matanya, ia melihat beberapa iparnya saling berbisik sambil melirik ke arahnya. Salah seorang adik iparnya, Mira, akhirnya membuka suara. Dengan senyum manis ia berkata, "Kak Nadia, maaf ya kalau kemarin itu ibu agak emosi. Soalnya memang keluarga kita ini punya standar tertentu. Kadang kalau ada yang beda sedikit, orang bisa salah paham." Nada suaranya terdengar lembut, tetapi jelas mengandung sindiran. Beberapa orang di meja itu tersenyum miring, menunggu reaksi Nadia. Nadia meletakkan sendok di piring, lalu menatap Mira dengan lembut. Senyumnya tetap hangat, matanya tidak bergetar sedikit pun. "Tidak apa-apa, Mir. Setiap keluarga punya cara sendiri untuk melindungi apa yang dianggap penting. Aku mengerti." Jawaban itu membuat ruangan mendadak hening sejenak. Tidak ada yang menyangka Nadia bisa membalas dengan begitu tenang. Tidak defensif, tidak marah,
juga tidak tunduk. Pak Surya, ayah mertua Nadia, yang sedari tadi diam, menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Ada kilatan singkat di mata tuanya, entah kagum atau sekadar tercenung, sebelum ia kembali menyesap minumannya. Sebaliknya, Bu Ratna menyipitkan mata. Ada sesuatu dalam sikap Nadia yang membuatnya tidak nyaman, ketenangan yang seolah memberi pesan, "Aku tidak akan mudah dirobohkan." Acara terus berjalan. Nadia tetap menjaga sikapnya, berbicara seperlunya, tidak pernah menunjukkan ketersinggungan meski tatapan dan sindiran datang silih berganti. Namun di dalam dirinya, ada api kecil yang terus menyala. Api yang membuatnya semakin yakin bahwa ia harus menjadi lebih kuat. Ketika malam semakin larut dan tamu-tamu mulai pamit, Nadia berdiri di halaman rumah, menunggu Raka yang masih berbincang dengan beberapa kerabatnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman. Nadia menutup mata sejenak, meresapi semua yang baru saja terjadi. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Ia membuka mata, dan mendapati Bu Ratna berdiri beberapa langkah darinya. "Besok-besok, jangan terlalu banyak senyum kalau ada orang yang nyeletuk." "Ya," ucap Bu Ratna pelan tapi tajam. "Mereka bisa menganggap kamu pura-pura kuat. Padahal aku tahu, kamu pasti terluka." Nadia menatap mertuanya. Ia mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Ada kelembutan samar, nyaris tidak terlihat, namun segera hilang ditelan nada dingin. Dengan suara lembut ia menjawab, "Saya memang terluka, Bu. Tapi bukan berarti saya harus menunjukkan kelemahan saya pada semua orang. Saya ingin belajar menjadi lebih baik. Untuk Raka, untuk keluarga ini, dan juga untuk diri saya sendiri." Bu Ratna terdiam. Wajahnya sulit ditebak, tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya tatapan yang menembus dalam. Ia menatap Nadia lama, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Nadia menghela napas panjang. Pertemuan ini belum membuat segalanya selesai, tapi satu hal jelas, ia sudah tidak sama seperti dulu. Malam penuh luka itu memang menyakitkan, namun justru telah melahirkan keteguhan baru dalam dirinya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Raka melirik istrinya. "Kamu hebat tadi. Aku lihat sendiri, kamu bisa mengendalikan semuanya." Nadia tersenyum samar, matanya menerawang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, seakan menjadi saksi dari langkah baru yang tengah ia tempuh. "Aku hanya berusaha, Mas. Aku tidak ingin lagi dihancurkan oleh hal-hal seperti itu. Kalau mereka menilai aku rendah, biarlah. Yang penting aku tetap tahu siapa diriku." Dalam hati, Nadia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan. Aku harus terus melangkah, seteguh apapun badai yang menghadang." Malam itu Nadia terjaga cukup lama setelah acara ulang tahun ayah mertuanya usai. Lampu kamar sudah diredupkan, suara kipas angin berputar lembut di langit-langit, dan di sampingnya Raka sudah terlelap dengan napas panjang yang damai. Tapi matanya enggan terpejam. Pikirannya masih berputar-putar, memutar kembali setiap detik pertemuan sore tadi. Senyum tipis Bu Ratna, sindiran halus Mira, bisik-bisik para tamu, bahkan tatapan penuh arti dari Pak Surya. Semuanya masih jelas menempel di benaknya. Namun kali ini, anehnya, ia tidak merasakan luka yang menusuk hingga membuat dada sesak. Yang ia rasakan adalah denyut halus dari sesuatu yang berbeda. Semacam keberanian kecil yang bersemi, seperti tunas hijau yang baru menembus tanah setelah badai. Ia menoleh sebentar pada wajah Raka. Lelaki itu tidur dengan tenang, seolah semua beban dunia sudah disimpan di luar pintu kamar. Nadia tersenyum samar. Ada rasa hangat yang menenangkan, tapi bersamaan dengan itu, ia juga sadar bahwa ia tidak boleh hanya berlindung di balik punggung suaminya. Raka bisa membelanya, bisa menenangkannya, tapi perjalanan ini tetap miliknya sendiri. Luka yang ia alami tidak bisa ditanggung orang lain. Dan justru dari luka itu,
ia mulai menemukan kekuatan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Esok paginya, saat sinar matahari masuk lewat celah tirai, Nadia sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja makan kecil, dengan secangkir teh hangat di depannya dan buku catatan tua yang semalam kembali ia buka. Halaman baru kini penuh coretan kata-kata, tekad, doa, dan rencana kecil. Ia menuliskan apa yang ia inginkan dari dirinya sendiri, bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain. Menjadi istri yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang berdaya, belajar hal-hal baru, menguatkan dirinya, sehingga saat menghadapi pandangan merendahkan sekalipun, ia tidak lagi roboh. Ketika Raka keluar dari kamar, masih dengan rambut acak-acakan, ia melihat istrinya sedang menulis. "Kamu nulis lagi?" tanyanya sambil mendekat. Nadia menutup bukunya perlahan, tersenyum tipis. "Iya, cuma catatan kecil." "Aku seneng lihat kamu kayak gini," ucap Raka, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu kemarin itu nggak mudah buat kamu. Tapi aku lihat kamu bisa hadapi semua dengan tenang. Itu luar biasa, Nat." Nadia menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku juga kaget, Mas. Aku kira aku bakal gemetar lagi, kayak waktu pertama kali. Tapi ternyata aku bisa lebih tenang. Aku pikir, mungkin luka kemarin itu memang harus terjadi, biar aku belajar." Raka mengulurkan tangannya, menggenggam jemarinya hangat. "Kalau gitu, jangan pernah ragu sama dirimu sendiri lagi." Kata-kata itu sederhana, tapi Nadia merasa seolah ada energi baru yang menyusup ke dalam dadanya. Ia tahu, ia tidak bisa hanya berhenti pada rasa sakit. Ia harus melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai membiasakan diri mengisi waktunya dengan hal-hal yang membuatnya merasa berharga. Ia mengambil kursus daring kecil-kecilan tentang komunikasi dan public speaking. Di sore hari, ia menyempatkan diri membaca buku motivasi dan biografi perempuan-perempuan yang berhasil melewati tantangan hidup. Setiap kali rasa minder itu muncul, ia berusaha melawannya dengan mengingat kata-katanya sendiri di buku catatan. "Aku akan berdiri dengan caraku sendiri." Perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Wajahnya tidak lagi muram seperti minggu-minggu lalu. Senyumnya lebih tulus, langkahnya lebih tegap. Bahkan tetangga apartemen yang biasanya hanya berpapasan singkat mulai memperhatikan perbedaan itu. "Nadia, kamu kelihatan makin cerah sekarang," komentar seorang ibu parubaya yang sering ditemuinya di lorong. Nadia hanya tertawa kecil, menunduk sopan, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat. Namun ujian sesungguhnya tidak datang dari luar sana. Ujian itu datang dari dalam keluarga besar suaminya. Suatu sore, Nadia mendapat pesan singkat dari Bu Ratna. "Besok ada arisan keluarga di rumah. Datanglah bersama Raka." Hanya itu, tanpa tambahan kata ramah atau basa-basi. Pesan pendek yang dingin, tapi jelas merupakan undangan yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, Nadia kembali diliputi kegelisahan. Ia tahu, menghadapi keluarga besar bukan perkara mudah. Setiap tatapan, setiap bisikan, bisa kembali menjadi belati. Tapi kali ini ia tidak ingin mundur. Ia duduk lama di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota, sambil berusaha menenangkan diri. Angin malam mengibaskan rambutnya, dan di tengah kesunyian itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku tidak datang untuk membuktikan apa-apa pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa." Hari arisan pun tiba. Nadia mengenakan tunik krem sederhana dengan celana panjang hitam. Tidak mewah, tapi rapi. Ia sengaja memilih penampilan yang nyaman, tidak berusaha berlebihan, karena ia ingin berdiri apa adanya. Sesampainya di rumah keluarga, suasana sudah ramai. Tawa, obrolan, dan suara piring beradu terdengar dari ruang tamu yang besar. Begitu masuk, beberapa pasangan sepupu menoleh. Ada senyum, ada lirikan,
Ada pula bisik-bisik yang tidak disembunyikan. Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan bersama Raka menuju kerumunan. Nadia datang, sapa salah satu tante, dengan nada yang agak dibuat-buat. Akhirnya kelihatan juga. Sehat, Nat? Nadia menunduk sopan, menjawab dengan senyum hangat. Alhamdulillah sehat, Tante. Semoga Tante juga sehat selalu. Balasan sederhana itu cukup membuat tante itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam ketenangan Nadia yang membuat orang segan untuk melanjutkan komentar bernada meremehkan. Di pojok ruangan, Bu Ratna duduk bersama beberapa kerabat senior. Tatapannya langsung tertuju pada Nadia. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan tajam yang sulit diterjemahkan. Nadia sempat merasa sesak, tapi ia menguatkan diri. Ia berjalan mendekat, menyalami semua orang, lalu dengan sopan duduk di kursi tak jauh dari ibunya Raka. Sepanjang acara, obrolan mengalir. Ada yang membicarakan bisnis, ada yang membicarakan liburan, ada yang sibuk membandingkan pencapaian anak-anak mereka. Sesekali, beberapa komentar mengarah pada Nadia, sengaja atau tidak. Kalau kerja, Nadia sekarang sibuk apa? Tanya seorang ipar dengan nada yang terdengar polos tapi mengandung ujung. Nadia tersenyum tenang. Sekarang saya sedang belajar beberapa hal baru secara online. Nggak besar sih, tapi saya senang bisa terus belajar. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi nada suaranya mantap. Tidak defensif, tidak malu, hanya jujur. Beberapa orang terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada yang bisa mereka sanggah. Dari sudut matanya, Nadia melihat Bu Ratna menatapnya lama. Ada sesuatu di mata perempuan itu, bukan lagi sekadar sinis, melainkan semacam perhitungan. Arisan itu berakhir larut sore. Saat para tamu mulai bubar, Bu Ratna mendekati Nadia. Ia menatap menantunya dengan sorot tajam, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan berubah." Nadia menelan ludah, menatap balik dengan tenang. "Saya hanya berusaha lebih kuat, Bu." Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap lama, lalu melangkah pergi. Namun bagi Nadia, kalimat singkat itu lebih berarti dari apapun. Itu pengakuan halus, meski belum jelas, bahwa perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Dalam perjalanan pulang, Raka menggenggam tangannya erat. "Aku bangga sama kamu, Nat. Kamu gak hanya bertahan, tapi kamu juga bisa berdiri." Nadia menatap lampu jalanan yang berlarian di kaca mobil. Hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Masih ada luka, masih ada perih, tapi di atas semua itu ada kekuatan baru yang tumbuh. Luka itu tidak lagi membuatnya roboh. Luka itu kini menjadi alasan ia bangkit. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis lagi di buku catatan tuanya. "Aku mungkin tidak akan pernah benar-benar diterima sepenuhnya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah aku menerima diriku sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Luka yang dulu membuatku rapuh, kini menjadi alasan aku belajar kuat. Dan aku akan terus melangkah, apapun yang terjadi." Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar percaya bahwa ia bisa. Siang itu udara cukup terik ketika Nadia duduk di ruang tamu apartemen bersama segelas jus jeruk dingin di tangannya. Tirai jendela dibiarkan terbuka, membiarkan cahaya matahari masuk dan memantulkan kilau keemasan di lantai marmer sederhana mereka. Ia baru saja selesai mengikuti kelas daring tentang komunikasi asertif. Sebuah topik yang semakin ia sukai karena terasa begitu relevan dengan kehidupannya sekarang. Sambil merebahkan diri di sofa, ia merasa ada rasa puas kecil. Setiap hari, meski pelan, ia sedang menenun kekuatan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. Nama pengirim membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Bu Ratna." "Nadia, besok ikut Raka datang ke pertemuan keluarga di rumah.
Ada tamu penting. Aku ingin kamu hadir. Jangan terlambat. Pesan singkat itu kembali tanpa salam pembuka atau penutup, bahkan tanpa nada ramah. Namun, berbeda dari dulu, kali ini Nadia tidak merasa tercekik. Ia membaca ulang kalimat itu, lalu menutup ponselnya dengan tenang. Ia tahu undangan itu bukan sekadar undangan, melainkan juga ujian. Tapi bukankah ia sudah mempersiapkan dirinya? Bukankah ini saat yang tepat untuk menguji apakah semua yang ia pelajari benar-benar bisa dipraktikkan? Malam itu, ketika Raka pulang kerja, Nadia langsung menunjukkan pesan tersebut. Raka menatap layar ponsel istrinya, lalu mendesah. Kayaknya mama sengaja. Nat, biasanya acara keluarga gitu kan cuma arisan. Tiba-tiba ada tamu penting? Aku juga mikir gitu, jawab Nadia pelan. Tapi nggak apa-apa, Mas. Aku siap. Aku nggak mau terus-terusan menghindar. Raka meraih bahunya, menatap penuh perhatian. Kamu yakin? Aku nggak mau kamu terluka lagi. Nadia tersenyum tipis. Aku yakin. Kalau aku terus lari, aku nggak akan pernah kuat. Aku mau hadapi ini, Mas. Keesokan harinya, Nadia memilih busana dengan hati-hati. Ia tidak mengenakan gaun mewah, melainkan blus putih sederhana dengan rok biru tua selutut. Rambutnya ia tata rapi ke belakang. Wajahnya hanya dihiasi make-up tipis. Penampilannya tidak mencolok, tapi segar dan berkelas dengan cara yang berbeda. Ketika bercermin, ia melihat sosok yang mulai percaya pada dirinya sendiri. Kamu cukup, bisiknya pada bayangan di cermin. Dan kamu siap. Mobil sederhana mereka meluncur menuju rumah besar keluarga Raka. Dari jauh, Nadia sudah melihat deretan mobil mewah parkir di halaman depan. Ia menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan suaminya yang menyetir. Raka melirik sekilas, memberikan senyum hangat. Ingat, aku ada di sampingmu. Begitu masuk, suasana rumah sudah riuh. Ruang tamu penuh dengan kerabat dan beberapa orang asing berpakaian rapi, mungkin para tamu penting yang dimaksud. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi makanan dari dapur. Nadia menunduk sedikit memberi salam pada beberapa kerabat yang dikenalnya. Beberapa hanya membalas dengan anggukan singkat, beberapa lagi menatapnya dengan lirikan cepat. Ia sudah terbiasa dengan itu, dan kali ini hatinya tidak bergetar sekeras dulu. Di tengah ruangan, Bu Ratna berdiri anggun dengan gaun berwarna merah marun. Perhiasan berkilau menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Senyumnya merekah ketika berbicara dengan tamu-tamu. Tapi begitu matanya bertemu dengan Nadia, senyum itu memudar. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menunjukkan betapa kedatangan Nadia membuatnya gusar. Nadia, panggilnya datar. Sini, aku kenalkan. Nadia melangkah mendekat, menjaga tubuhnya tetap tegak. Ia disambut dengan tatapan menilai, sebelum Bu Ratna memperkenalkannya pada seorang wanita parubaya berpenampilan elegan. Ini Bu Lestari, sahabat lama keluarga. Dan ini Nadia, istrinya Raka. Bu Lestari tersenyum ramah. Oh, jadi ini menantunya. Cantik ya, manis. Nadia tersenyum, menunduk sopan. Senang bertemu dengan ibu. Namun sebelum percakapan bisa berkembang, Bu Ratna menyelipkan komentar dengan nada ringan tapi menusuk. Iya, manis memang. Sederhana sekali orangnya. Beda dengan lingkungan kita biasanya. Tapi ya begitulah pilihan anakku. Senyum Bu Lestari menegang sejenak. Lalu ia hanya mengangguk kecil. Nadia bisa merasakan tatapan beberapa kerabat lain yang berdiri tak jauh ikut menunggu reaksi darinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara tenang. Kesederhanaan seringkali justru bikin hidup lebih indah, Bu. Saya percaya setiap orang punya cara masing-masing untuk memberi warna. Ruangan hening sesaat. Beberapa orang saling pandang.
Bahkan Bu Lestari menatap Nadia dengan tatapan penuh apresiasi, seolah tidak menyangka jawaban itu muncul dengan begitu anggun. Sedangkan Bu Ratna, wajahnya menegang sejenak sebelum ia tersenyum kaku. Semoga kamu bisa membuktikan itu. Setelah itu, percakapan beralih. Namun Nadia tahu, sesuatu sudah retak di balik dinding yang selama ini coba dipertahankan. Bu Ratna tidak suka dengan ketenangan itu, ketenangan yang dulu tidak dimiliki Nadia. Jika dulu ia bisa dengan mudah menundukkan menantunya dengan satu kalimat meremehkan, sekarang justru sebaliknya. Kata-kata Bu Ratna memantul kembali, tidak menancap sedalam dulu. Dan itu, bagi seorang perempuan yang terbiasa memegang kendali, jelas membuat gusar. Acara berlangsung dengan penuh basa-basi. Nadia mengikuti dengan tenang, sesekali menjawab pertanyaan atau memberi komentar ringan. Ia tidak berusaha menonjol, tapi juga tidak bersembunyi. Justru ketenangannya yang membuat beberapa tamu merasa nyaman berbincang dengannya. Ada 2 orang istri sepupu yang akhirnya duduk di dekat Nadia, mengobrol santai tentang hobi dan kegiatan sehari-hari. Mereka tertawa kecil bersama, dan Nadia merasa untuk pertama kalinya ia bisa menjadi bagian dari percakapan tanpa harus merasa terasing. Namun dari jauh, ia sadar tatapan Bu Ratna tak pernah benar-benar lepas darinya. Ada sesuatu yang bergejolak di balik sorot mata itu. Rasa tak suka, rasa terusik. Seolah-olah semakin Nadia tenang, semakin Bu Ratna merasa kehilangan kendali. Puncak ketegangan terjadi ketika jamuan makan malam dimulai. Semua orang duduk mengelilingi meja panjang penuh hidangan. Suasana ramai, penuh obrolan, hingga tiba-tiba Bu Ratna mengarahkan percakapan ke arah Nadia. Ngomong-ngomong, Nadia, suaranya cukup keras untuk didengar semua. Aku dengar kamu sekarang sibuk ikut kursus online? Apa gunanya itu? Bukannya lebih baik kalau kamu membantu suamimu secara nyata? Jangan cuma jadi beban. Hening menyelimuti meja. Semua mata beralih pada Nadia. Suara sendok yang tadi beradu dengan piring terhenti. Bahkan Raka terlihat kaget dan hendak membuka mulut. Tapi Nadia lebih dulu mengambil napas, lalu tersenyum. Belajar itu selalu berguna, Bu. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat sekarang. Tapi saya percaya pengetahuan bisa jadi bekal untuk banyak hal, termasuk mendampingi suami dengan lebih baik. Saya tidak mau jadi beban. Justru saya ingin bisa memberi lebih, dengan cara saya. Kata-kata itu keluar dengan mantap, tanpa nada defensif. Hanya ketulusan dan keyakinan. Beberapa orang di meja tampak mengangguk pelan. Ada yang melanjutkan makan dengan ekspresi netral, tapi jelas tidak ada yang menertawakan. Raka memandang istrinya dengan bangga, sementara Bu Ratna terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya sebelum akhirnya tersenyum tipis yang kaku. Namun Nadia tahu, itu bukan senyum penerimaan. Itu senyum yang menyembunyikan kegusaran. Retakan itu semakin jelas. Sepulang dari acara, di dalam mobil, Raka menggenggam tangan Nadia erat. Kamu luar biasa, Nat. Aku nggak pernah lihat Mama sampai nggak bisa balas kayak tadi. Nadia menatap lampu-lampu kota di luar jendela. Ada lega, tapi juga ada perasaan lain yang sulit ia jelaskan. Perasaan bahwa pertempuran baru saja dimulai. Aku nggak mau perang sama Mama, Mas, katanya pelan. Aku cuma mau bisa berdiri tanpa takut lagi. Tapi sepertinya, justru itu yang bikin Mama makin gak suka. Raka menghela napas panjang. Mungkin Mama merasa kehilangan kendali. Tapi biar bagaimanapun, aku selalu di pihakmu. Nadia tersenyum samar. Aku tahu. Dan itu sudah cukup. Malam itu, setelah sampai di apartemen, Nadia kembali membuka buku catatannya. Ia menulis dengan hati yang masih bergetar. Ketenangan bukan berarti lemah. Ketenangan bisa jadi kekuatan. Tapi aku juga tahu, ketenangan ini bisa memicu badai baru. Dinding yang selama ini berdiri mulai retak.
Aku tidak tahu kemana retakan ini akan membawa, tapi aku siap. Karena aku tidak lagi sendirian dengan ketakutanku. Aku punya diriku, dan itu cukup. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar merasa bahwa luka masa lalu telah berubah menjadi senjata. Tapi ia juga sadar, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Langit sore berwarna jingga ketika Nadia berdiri di balkon apartemennya. Angin lembut membawa aroma hujan yang baru saja reda, meninggalkan jejak basah di jalanan kota. Dari ketinggian lantai 8, lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menandai peralihan waktu yang tenang. Namun hati Nadia justru tak setenang itu. Ia masih memutar ulang kejadian di rumah besar mertuanya kemarin malam. Kata-kata Bu Ratna di meja makan terngiang, juga tatapan tamu-tamu yang menunggu bagaimana ia merespons. Ia memang berhasil menahan diri, tapi perasaan bahwa sesuatu sedang berubah tak bisa ia abaikan. Di dalam ruang tamu, Raka sedang membaca laporan kerja di laptop. Sesekali ia melirik istrinya yang berdiri diam di balkon. "Masih kepikiran soal mama, ya?" tanyanya lembut. Nadia menoleh, tersenyum samar. Iya. Aku bisa ngerasain kalau mama nggak suka lihat aku tenang." Rasanya dia makin gelisah. Raka menutup laptopnya, bangkit lalu menghampiri. Ia berdiri di samping istrinya, menatap pemandangan kota. "Aku juga ngerasa. Mama biasanya langsung puas kalau berhasil menyudutkan seseorang. Tapi kemarin, kamu bikin dia terdiam. Itu sesuatu yang jarang terjadi." "Justru itu, Mas," balas Nadia pelan. "Aku takut mama nggak akan berhenti. Aku takut dia mulai cari cara lain." Ia menghela napas, menatap jauh. Seperti ada bara kecil yang mulai nyala. "Mas, bukan api besar, tapi cukup buat bikin hati nggak tenang." Raka meraih tangannya, menggenggam erat. "Kalaupun ada bara, kita hadapi sama-sama. Jangan sendirian." Nadia tersenyum, meski hatinya masih diliputi firasat aneh. Kekhawatiran itu terbukti beberapa hari kemudian. Pagi itu, Nadia menerima telepon dari salah satu sepupu jauh Raka, Rani, yang biasanya jarang menghubungi. Suaranya terdengar manis di awal, menanyakan kabar, menyinggung resep kue yang pernah Nadia bagikan di acara keluarga. Namun setelah basa-basi, nada bicaranya berubah. "Nat, aku cuma mau nanya, jangan tersinggung ya," kata Rani. Suaranya dibuat seolah penuh kepedulian. "Bener nggak sih kamu sekarang nganggur total? Aku dengar katanya kamu nggak kerja, cuma sibuk ikut-ikut kursus online. Beberapa orang di keluarga bilang, kasihan Raka kerja sendirian. Kamu malah buang-buang waktu. Padahal kamu kan lulusan bagus. Sayang kalau cuma di rumah." Nadia terdiam sesaat. Ada rasa panas menjalar ke dadanya, tapi ia segera menarik napas dalam. "Aku memang lagi nggak kerja kantoran, Ran. Tapi aku belajar. Buat aku itu penting. Dan soal Raka, kami saling dukung. Jadi nggak ada yang dikasihani." "Oh, iya. Maaf, aku cuma tanya aja. Soalnya kemarin Bu Ratna sempat cerita begitu. Katanya kamu terlalu banyak berandai-andai." Rani tertawa kecil, seperti mencoba meremehkan dengan cara halus. "Aku sih cuma nyampaikan, Nat." Setelah percakapan itu berakhir, Nadia menatap ponselnya lama. Jadi benar, Bu Ratna tidak berhenti di meja makan. Ia mulai menebar gosip, membentuk opini di antara keluarga. Bara itu benar-benar ada, dan kini mulai merambat. Malamnya, Nadia menceritakan semuanya pada Raka. Wajah suaminya mengeras. "Kenapa mama harus begitu? Aku nggak habis pikir." "Aku sudah menduga," kata Nadia pelan. "Tapi aku nggak mau kebawa emosi. Aku cuma sedih. Kenapa aku nggak bisa cukup di mata mama?" Raka memeluknya. "Kamu lebih dari cukup, Nat.
Jangan biarin omongan mereka masuk terlalu dalam. Namun Nadia tahu, meski ia berusaha tenang, kata-kata itu tetap meninggalkan luka. Ia bisa menahan diri di depan orang lain, tapi ketika sendirian, luka itu menganga. Ia menulis di buku catatannya malam itu. Mereka menilai aku dari apa yang mereka lihat di permukaan. Mereka tidak tahu perjuangan kecilku setiap hari. Rasanya ingin berteriak, tapi aku memilih diam. Diamku bukan karena kalah, tapi karena aku memilih tidak ikut menyalakan api. Namun, bagaimana kalau diamku justru dianggap kelemahan? Hari-hari berikutnya, bara itu makin terasa. Beberapa kali Nadia mendapati dirinya jadi bahan bisik-bisik ketika berkunjung ke rumah keluarga besar. Pernah suatu sore, saat arisan keluarga, ia mendengar dua kerabat wanita berbisik sambil meliriknya. Katanya cuma sibuk kursus. Nggak ada hasilnya. Raka kan pantasnya dapat yang bisa seimbang, bukan cuma manis doang. Mereka tidak menyadari Nadia mendengar. Atau mungkin memang sengaja membiarkan ia mendengar. Nadia duduk diam, tangannya mengepal di pangkuan. Ia ingin bangkit, ingin membela diri, tapi ia memilih tetap tenang. Ia menatap secangkir teh di hadapannya, lalu menghirup aromanya perlahan, mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berkata, "Aku tidak bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Aku hanya bisa mengontrol bagaimana aku merespons." Namun semakin ia menahan diri, semakin jelas bahwa Bu Ratna tidak nyaman dengan itu. Wanita itu seperti menemukan cara baru untuk menekan. Bukan lagi dengan serangan langsung, melainkan dengan permainan halus. Komentar sinis yang disampaikan seolah bercanda. Gosip kecil yang sengaja dilempar agar menyebar. Semua itu menyusun pola yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, ketika keluarga berkumpul untuk ulang tahun salah satu keponakan, Bu Ratna kembali melancarkan sindirannya. Saat semua orang sibuk mengobrol, ia berkata cukup keras untuk terdengar. "Anak zaman sekarang enak, ya. Nggak usah kerja keras. Cukup pura-pura sibuk belajar online." Katanya sih buat masa depan. Tapi entah kapan masa depannya datang. Beberapa orang tertawa kecil. Ada juga yang terdiam tidak nyaman. Nadia merasa darahnya naik ke wajah. Ia menoleh ke arah Bu Ratna, menatap lurus. Kali ini ia tidak hanya diam. Dengan suara tenang tapi jelas, ia berkata, "Belajar tidak pernah pura-pura, Bu. Hasilnya mungkin tidak langsung, tapi saya yakin waktunya akan tiba. Sama seperti menanam, butuh waktu sebelum panen." Ruangan hening beberapa detik. Tatapan orang-orang beralih antara Bu Ratna dan Nadia. Senyum kaku muncul di wajah Bu Ratna. "Ah, iya. Semoga saja begitu." Nadia kembali menunduk, melanjutkan makannya. Tapi di dalam hati, ia tahu jawabannya barusan bukan hanya sekadar membela diri. Itu tanda bahwa ia tidak lagi membiarkan dirinya diinjak begitu saja. Malam itu, sepulang dari acara, Nadia duduk sendirian di sofa. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Ia merasakan perasaan campur aduk, lega karena berhasil menegakkan dirinya, tapi juga takut karena tahu jawabannya tadi mungkin semakin memicu amarah Bu Ratna. Bara itu bukan lagi sekadar bisikan. Ia bisa merasakan panasnya menjalar, perlahan membakar batas-batas kesabaran. Raka duduk di sampingnya, memegang pundaknya. "Aku bangga sama kamu, Nat. Kamu bisa jawab dengan elegan. Tapi aku juga khawatir. Aku takut Mama makin keras sama kamu." Nadia menatap suaminya, lalu tersenyum lemah. "Mungkin benar, Mas. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan diam. Kalau aku selalu diam, mereka pikir aku memang lemah. Aku ingin Mama tahu, aku punya suara." Raka mengangguk. "Kalau begitu, kita hadapi sama-sama." Nadia memejamkan mata, merasakan genggaman hangat suaminya. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah.
Bara itu sudah dinyalakan, dan entah kapan akan meledak jadi api besar. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Ia tidak lagi takut terbakar. Karena ia tahu, api juga bisa menjadi cahaya. Hari ini aku berdiri. Bukan untuk melawan, tapi untuk membuktikan bahwa aku ada. Bara sudah menyala, dan mungkin akan membesar. Tapi aku tidak lagi sendirian di kegelapan. Aku punya diriku, aku punya dia, dan itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Sabtu pagi itu langit mendung. Awan pekat bergelayut seolah menahan hujan. Nadia duduk di meja rias, merapikan jilbab warna pastel yang ia pilih dengan hati-hati. Hari itu keluarga besar Raka mengadakan syukuran di rumah salah satu paman. Acara yang biasanya dihadiri hampir semua kerabat. Bagi orang lain, mungkin itu hanya kumpul keluarga biasa. Tapi bagi Nadia, setiap pertemuan dengan keluarga besar sejak ia menikah terasa seperti memasuki arena tak kasat mata. Ada tatapan, bisik-bisik, dan jebakan kecil yang tak semua orang sadari. Ia menghela napas panjang, berusaha menguatkan diri. Raka muncul dari balik pintu, mengenakan kemeja biru muda. Ia memperhatikan istrinya yang duduk tenang, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kamu siap, Nat?" tanyanya pelan. Nadia menatap pantulan wajahnya di cermin, lalu menoleh pada suaminya. "Aku siap, Mas. Seenggaknya, aku harus siap." Senyumnya samar, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu medan yang akan dihadapi tidak ringan. Perjalanan menuju rumah paman itu diisi obrolan ringan, tapi hati Nadia berdebar. Begitu mobil mereka berhenti di depan halaman luas, sudah terdengar riuh suara keluarga. Aroma masakan khas hajatan menyeruak. Anak-anak kecil berlarian, para ibu sibuk menata hidangan, sementara para bapak duduk bersila di teras. Begitu memasuki ruangan, Nadia langsung disambut dengan senyum-senyum hangat dari beberapa sepupu. Namun, di balik itu, ia bisa merasakan tatapan lain yang lebih tajam. Ia tersenyum ramah, menyalami satu persatu, menahan diri untuk tidak membaca terlalu dalam setiap lirikan. Hingga akhirnya, ia berhadapan dengan Bu Ratna. "Mama datang lebih dulu, Nak. Kalian telat ya?" ujar Bu Ratna. Nadanya terdengar biasa saja, tapi intonasinya seakan menyimpan maksud. "Maaf, Bu. Jalanan agak macet," jawab Raka sambil menunduk sopan. Nadia ikut tersenyum. "Iya, Bu. Tadi sempat hujan juga, jadi agak pelan jalannya." Bu Ratna tidak menanggapi lebih jauh, hanya mengangguk singkat. Tapi sorot matanya pada Nadia seakan berkata lebih banyak daripada bibirnya. Acara berlangsung seperti biasa. Doa bersama, lalu makan-makan. Namun suasana mulai berubah ketika percakapan santai beralih ke topik pekerjaan. Beberapa sepupu Raka dengan antusias bercerita tentang kesibukan kantor mereka, promosi jabatan, hingga rencana bisnis. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Bu Ratna menyelipkan kalimatnya dengan nada manis tapi menusuk. "Wah, kalian semua sibuk sekali ya. Enak ya kalau punya kegiatan jelas. Nggak kayak orang yang cuma sibuk di rumah pura-pura belajar. Entah belajar apa, entah buat apa." Sekilas seperti bercanda, bahkan sebagian orang tertawa kecil. Tapi Nadia tahu siapa yang dimaksud. Dadanya terasa sesak, seolah semua mata kini beralih menatapnya. Raka menoleh ke ibunya, wajahnya mengeras. "Ma, jangan begitu," ucapnya dengan nada tertahan. Namun sebelum ia melanjutkan, salah satu tante menyahut sambil tertawa. "Ah, Ratna ini. Tapi ya juga sih, zaman sekarang kalau nggak kerja beneran, susah. Masa depan itu harus jelas." Beberapa yang lain mengangguk-angguk, seolah mengamini. Nadia menunduk sebentar, menahan getaran di dadanya. Ia bisa saja diam, membiarkan semuanya lewat begitu saja. Tapi kali ini, ia merasa jika ia terus diam, ia akan makin terpojok. Dengan suara tenang,
Ia berkata, "Setiap orang punya jalannya sendiri, Bu, Tante. Ada yang jalannya lewat kantor, ada yang lewat bisnis, ada juga yang lewat belajar dulu. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan proses, meski hasilnya belum kelihatan sekarang." Ruangan hening sejenak. Beberapa orang tampak terkejut dengan keberanian Nadia berbicara. Bu Ratna menyipitkan mata, tersenyum tipis. Iya. Semoga saja ada hasilnya. Nak, Mama cuma khawatir. Jangan sampai Raka yang jadi korban menunggu terlalu lama. Raka langsung menimpali, kali ini lebih tegas. Aku sama sekali nggak merasa jadi korban. Aku justru bangga sama Nadia. Dia punya semangat belajar yang luar biasa. Jadi, tolong jangan bicara seolah-olah aku dirugikan. Seketika suasana jadi canggung. Beberapa kerabat terdiam, sebagian pura-pura sibuk dengan makanan. Nadia merasakan wajahnya panas, bukan karena malu, tapi karena campuran lega dan getir. Ia berterima kasih dalam hati pada Raka yang tak lagi diam. Tapi di saat yang sama, ia tahu ucapan suaminya barusan akan semakin memperuncing api. Sepulang dari acara, mobil melaju pelan di jalanan malam yang lengang. Nadia bersandar, matanya menerawang. "Aku takut, Mas," katanya lirih. Raka menoleh cepat. "Takut kenapa?" "Takut Mama makin benci aku. Tadi waktu kamu bela aku lihat wajah Mama. Dia tersinggung." Nadia menghela napas berat. "Aku nggak mau kamu terjepit di antara aku dan Mama." Raka menggenggam tangannya erat. "Nat, dengar. Aku yang memilih kamu. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu apa yang kamu perjuangkan. Jadi jangan takut. Kalaupun ada yang terjepit, biar aku yang menanggung. Kamu jangan merasa sendirian." Air mata Nadia menitik pelan. Ia mengangguk, mencoba menelan rasa perih yang masih menggantung. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya. Api itu kini ada di tengah. Mereka menyindir. Aku menjawab, Raka membela. Aku lega, tapi aku juga takut. Karena aku tahu, semakin aku berani, semakin besar api itu menyala. Aku harus kuat. Aku harus lebih kuat. Namun jauh di dalam hatinya, Nadia sadar, ini baru permulaan. Bara yang dulu hanya ia rasakan, kini sudah menjadi api dalam sekam. Api yang diam-diam menyebar, menunggu saat yang tepat untuk menyala terang. Sejak pertemuan keluarga besar itu, hari-hari Nadia terasa berbeda. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Raka, lalu tenggelam dalam buku-buku dan catatan belajarnya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Seperti luka kecil yang tak terlihat, namun terus perih bila disentuh. Kata-kata Bu Ratna dan tante-tante itu terus bergaung di kepalanya. Nggak kerja beneran, sibuk pura-pura belajar. Awalnya, Nadia mencoba mengabaikan. Ia menulis lebih giat, membaca lebih lama, seakan ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa proses yang ia jalani memang bernilai. Tapi setiap kali ia membuka laptop, jemarinya kaku. Setiap kata yang muncul terasa sia-sia. Bahkan saat ia membaca, pikirannya melayang. Apakah benar semua orang melihatku hanya sebagai istri pengangguran yang membuang waktu? Seminggu setelah syukuran, gosip itu mulai merembes keluar. Di pengajian ibu-ibu kompleks, Nadia mendengar sekelompok tetangga bercakap-cakap. Mereka tak tahu ia sedang lewat di belakang. Kasihan ya, si Raka. Kerja banting tulang sendirian. Istrinya katanya cuma di rumah belajar-belajar nggak jelas. Belajar apa sih? Udah gede juga. Kalau belajar buat kuliah, bukannya udah lulus. Entahlah, kayaknya sok-sokan mau jadi penulis. Tapi kan penulis itu belum tentu menghasilkan, ya? Habis waktu, habis tenaga, nggak pasti juga. Nadia menelan ludah, kakinya berat melangkah.
Senyum yang ia pasang di wajah terasa dipaksa. Begitu tiba di rumah, ia duduk di ruang tamu, tubuhnya lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar malu hanya karena menjadi dirinya sendiri. Raka menyadari perubahan itu. Malamnya, ketika Nadia berdiam diri terlalu lama, ia duduk di sampingnya. "Nat, ada apa?" tanyanya lembut. Nadia menggeleng, berusaha tersenyum. "Gak apa-apa, Mas. Cuma capek." Tapi Raka tahu istrinya berbohong. Ia menatap Nadia lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu kamu dengar sesuatu dari luar. Jangan simpan sendiri. Cerita sama aku." Air mata Nadia pecah begitu saja. "Mereka bilang aku pengangguran, Mas. Mereka bilang aku cuma pura-pura belajar, buang waktu, bikin kamu kerja sendirian. Aku malu banget." Raka memeluknya erat, seakan ingin memindahkan semua luka itu ke dirinya. "Dengar aku, Nat. Kamu gak salah. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri. Dan aku ada di sini, bukan karena terpaksa, tapi karena aku mau. Jangan biarkan omongan orang jadi penjara buat kamu." Meski kata-kata Raka menenangkan, luka itu tak mudah sembuh. Besoknya, ketika Nadia membuka media sosial, ia melihat unggahan salah satu sepupu Raka. Sebuah foto keluarga di acara syukuran tempo hari, dengan caption candaan, "Kalau nggak kerja beneran, jangan cuma jadi beban. Cari kegiatan nyata dong, bukan pura-pura sibuk." Banyak yang tertawa di kolom komentar. Beberapa menambahkan sindiran lain. Tak ada nama yang disebut, tapi Nadia tahu, semua itu ditujukan padanya. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia mematikan ponsel dengan terburu-buru, lalu bersembunyi di kamar. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai enggan keluar rumah. Ia takut bertemu tetangga, takut mendengar bisikan-bisikan yang menusuk. Di dalam rumah pun, pikirannya tak tenang. Setiap kali Raka pulang kerja, Nadia selalu berusaha tampak biasa, menyuguhkan teh hangat, tersenyum seolah semua baik-baik saja. Tapi senyum itu semakin tipis, semakin rapuh. Suatu malam, ketika Raka pulang lebih larut dari biasanya, ia mendapati Nadia duduk di lantai ruang kerja. Buku-buku berantakan, kertas-kertas penuh coretan tergeletak di sekelilingnya. Wajah Nadia sembab, matanya merah. "Aku nggak bisa, Mas." Suaranya parau. "Aku nggak bisa menulis. Setiap kali aku coba, aku dengar lagi suara mereka. Mereka bilang aku nggak berguna. Mereka bilang aku beban. Dan aku mulai percaya kata-kata itu." Raka berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangannya. "Jangan pernah percaya. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku percaya sama kamu, Nat. Jangan biarkan mereka mengambil itu darimu." Nadia menatap suaminya, air matanya kembali jatuh. "Tapi sampai kapan, Mas? Sampai kapan aku harus tahan dengan semua ini? Aku takut. Takut suatu hari aku beneran percaya kalau aku hanya beban." Hening menyelimuti ruangan. Raka menarik napas panjang, mencoba menahan amarah pada ibunya, pada keluarganya, pada semua yang sudah menyakiti istrinya. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya melampiaskan emosi. Yang dibutuhkan Nadia adalah pegangan, bukan ledakan. "Nat," katanya akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. "Aku janji, aku akan selalu berdiri di sampingmu. Kalaupun seluruh dunia meragukan kamu, aku tetap percaya. Ingat itu." Pelukan mereka malam itu penuh kehangatan, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Nadia mencoba tidur, namun dalam gelap ia masih mendengar gema sindiran itu. Luka yang membekas, yang tak bisa hilang hanya dengan kata-kata penghiburan. Beberapa hari kemudian, undangan arisan keluarga kembali datang. Kali ini Nadia menolak. "Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak sanggup ketemu mereka lagi," ucapnya sambil menunduk.
Raka menghela napas, ragu untuk memaksa. Baik, aku yang pergi sendiri. Tapi Nat, kita nggak bisa terus-terusan lari. Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, tapi aku butuh waktu. Aku belum siap menghadapi mereka lagi. Dan malam itu, setelah Raka berangkat sendiri ke arisan, Nadia kembali menulis di buku catatannya. Luka ini belum sembuh. Kata-kata mereka menempel di kepalaku, di hatiku. Aku berusaha melawan, tapi kadang aku kalah. Aku ingin kuat, tapi aku juga manusia. Aku hanya berharap suatu hari aku bisa membuktikan, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri, bahwa aku tidak salah memilih jalan ini. Luka itu tetap ada, membekas, mengiringi setiap langkahnya. Namun di balik peri itu, ada bara kecil yang diam-diam mulai menyala lagi. Bara yang mungkin suatu hari bisa menjadi kekuatan. Beberapa hari setelah arisan keluarga, rumah Nadia terasa berbeda. Biasanya, tawa ringan dan percakapan hangat selalu mengisi ruang makan mereka. Kini, ada jeda-jeda panjang di antara suap nasi dan tegukan teh. Bukan karena cinta mereka meredup, melainkan karena masing-masing membawa beban yang sulit diungkapkan. Raka pulang kerja dengan wajah letih, sementara Nadia duduk di meja makan, menunggu dengan senyum tipis. Mereka masih saling menyapa, masih saling bertanya, "Sudah makan?" Atau, "Hari ini gimana?" Tapi nada suara keduanya terdengar datar. "Mas, tadi ada tetangga yang tanya lagi. Soal kerjaanku," kata Nadia perlahan. Raka menghela napas berat, meletakkan sendok di piring. "Nat, coba jangan terlalu dipikirin. Orang-orang memang suka ngomong. Tapi aku capek, Mas. Aku berusaha kuat, tapi rasanya mereka nggak pernah berhenti." Raka menatap istrinya, ada kemarahan yang ditahan di sorot matanya. "Aku juga capek, Nat. Setiap hari aku harus dengar sindiran. Bahkan di kantor ada yang nyeletuk soal istriku. Aku bisa tahan, tapi tolong, jangan bikin rumah ini ikut sesak." Ucapan itu bagai pisau bagi Nadia. Ia tahu Raka tidak bermaksud menyalahkan, tapi kata-kata itu membuat hatinya retak. Rumah yang selama ini menjadi pelariannya, kini mulai terasa sempit. Malam itu mereka tetap tidur bersebelahan, tetap saling memeluk, tapi ada jarak tipis yang tak terlihat. Senyum masih mereka pasang di siang hari, namun di balik senyum itu, ada retakan yang mulai tumbuh. Dan Nadia, dalam diam, bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan retakan kecil ini bisa kutahan, sebelum berubah menjadi jurang yang memisahkan kami? Pagi itu, suasana dapur tidak seperti biasanya. Nadia menyiapkan sarapan, namun gerakannya kaku, seolah hanya mengikuti rutinitas tanpa hati. Raka duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar denting sendok dan desis kompor. "Mas, aku ada rencana mau ikut workshop penulisan minggu depan," ucap Nadia, mencoba terdengar tenang. "Cuma 2 hari, biayanya juga nggak mahal." Aku pikir. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Raka menutup ponselnya dengan bunyi cukup keras. "Nat, tolonglah, sekarang bukan waktunya mikirin itu. Lihat keadaan kita. Omongan orang udah kemana-mana, dan kamu masih mau ikut kegiatan yang malah bikin mereka makin nyinyir." Nadia tercekat. Jadi aku harus berhenti gitu aja? Hanya karena takut sama omongan orang? Raka mengusap wajahnya kasar. "Bukan begitu. Aku cuma lelah, Nat. Aku berusaha melindungimu, tapi kamu juga harus bantu aku. Jangan bikin masalah makin besar." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyulut bara dalam dada Nadia. "Masalahnya bukan aku, Mas. Masalahnya mereka. Kenapa aku yang harus terus mengalah?" Suaranya bergetar, nyaris pecah. Raka terdiam, menatap wajah istrinya yang memerah menahan tangis. Ada kalut di matanya, tapi juga tak sanggup memberi jawaban.
Pagi itu, sarapan mereka berakhir dengan meja yang masih penuh makanan, tapi perut keduanya sama-sama kosong. Untuk pertama kalinya, mereka meninggalkan dapur tanpa saling pamit. Di hati Nadia, bara kecil itu mulai menyala, panasnya merambat pelan, siap berubah menjadi api besar yang tak bisa lagi ditahan. Hari-hari setelah pertengkaran pagi itu terasa berbeda bagi Nadia. Rumah yang dulu menjadi tempat aman baginya kini seperti menyimpan udara asing. Ia masih menjalani rutinitas, memasak, membereskan rumah, menulis sedikit-sedikit, tapi ada kekosongan yang terus menempel. Senyum Raka masih ada, tapi tak lagi sering. Kata-kata hangat masih keluar, tapi sering terdengar singkat, sekadar formalitas. Kadangkala, mereka berdua sama-sama ingin memperbaiki suasana. Seperti malam itu, Raka pulang membawa sebungkus martabak kesukaan Nadia. Ia tersenyum kecil saat menyerahkannya. "Untuk kamu," katanya singkat. Nadia tersenyum, mencoba menanggapi. "Makasih, Mas." Mereka makan bersama, tapi percakapan hanya sebatas, "Manisnya pas ya?" Atau, "Minumnya mau teh apa air putih?" Lalu hening kembali. Keheningan yang dulu nyaman kini terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Di luar rumah, gosip belum berhenti. Bahkan semakin menjadi. Salah satu tetangga datang dengan wajah manis, tapi ucapannya menusuk. "Nat, kamu sibuk nulis terus ya? Wah, hebat. Tapi kapan mulai kerja yang beneran? Sayangkan, kalau cuma di rumah." Nadia hanya tersenyum kaku, menahan sesak di dadanya. Begitu pintu rumah tertutup, ia bersandar lemas, hampir terjatuh. Kata-kata itu seperti arang panas yang dilempar ke dalam bara yang sudah ada. Malamnya, ketika Raka pulang, Nadia ingin menceritakan hal itu. Ia butuh telinga, butuh bahu untuk bersandar. Tapi begitu ia membuka mulut, Raka sudah lebih dulu bicara. "Nat, aku capek banget. Besok ada presentasi penting. Bisa nggak kita ngobrolnya besok aja?" Nadia terdiam. Bibir yang tadi siap terbuka kini kembali tertutup. Ia hanya mengangguk pelan, menelan lagi semua yang hendak ia keluarkan. Malam itu ia tidur membelakangi Raka. Matanya basah tapi tak mengeluarkan suara. Hari-hari berikutnya, situasi seperti itu terus berulang. Raka semakin tenggelam dalam pekerjaannya, sementara Nadia semakin terkunci dalam dirinya sendiri. Mereka masih hidup bersama, tapi ada dinding tipis yang makin tinggi, makin tebal, memisahkan hati mereka. Puncaknya terjadi ketika Nadia melihat lagi unggahan sindiran di media sosial, kali ini lebih terang-terangan. Salah satu kerabat menuliskan kalimat, "Jangan terlalu sibuk mengejar mimpi yang gak jelas." Kasihan pasangan yang harus menanggung semua sendiri. Ada emotikon tawa di belakangnya, seolah menjadikan luka orang lain sebagai bahan lelucon. Nadia tak tahan. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya ia berteriak, membiarkan tangisnya pecah tanpa ditahan. Raka, yang mendengar dari ruang tamu, segera masuk. "Nat, kenapa?" Nadia menatapnya dengan mata merah. "Kenapa semua orang bisa seenaknya bilang aku nggak berguna? Kenapa aku harus terus diam? Kenapa aku harus pura-pura kuat sementara aku udah hampir hancur, Mas?" Raka terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia ingin memeluk Nadia, tapi ragu. Ia ingin membela, tapi lelah. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap perempuan yang ia cintai tapi tak tahu lagi bagaimana cara menjangkau hatinya. Dan malam itu, keduanya tidur di ranjang yang sama, tapi seakan berada di dua dunia yang berbeda. Api itu masih tersembunyi di bawah sekam, tapi nyalanya semakin panas, semakin sulit dikendalikan. Hari itu, suasana rumah sudah panas sejak pagi. Nadia duduk di ruang tamu, menatap kosong layar laptop yang tak kunjung menghasilkan satu kata pun. Kepalanya penuh, pikirannya kacau. Setiap kali jari-jarinya mencoba menekan keyboard, bayangan ucapan orang-orang kembali muncul. Ejekan, sindiran, dan tawa sinis yang seakan mengelilinginya. Pintu depan terbuka.
Raka masuk dengan wajah lelah, dasinya longgar, kemeja kusut. Ia melempar tas kerja ke sofa dan menghela napas panjang. Sejenak, Nadia menoleh, ingin menyapanya. Namun, begitu melihat raut wajah itu, niatnya hilang. "Kamu nggak masak malam ini?" tanya Raka, suaranya datar. Nadia mengangkat kepala. "Aku tadi nggak sempat. Lagi ngerjain naskah." Raka tertawa pendek, hambar. Naskah lagi. Sampai kapan, Nat? Kita hidup dari mimpi." Ucapan itu seperti pisau. Nadia membeku, lalu berdiri, menatap suaminya dengan mata berkaca. "Jadi kamu juga pikir aku nggak berguna?" Raka mengusap wajahnya kasar. "Bukan begitu maksudku. Aku cuma capek, Nat. Aku kerja keras setiap hari, dengar sindiran orang, lalu pulang ke rumah dan lihat kamu sibuk dengan sesuatu yang belum jelas hasilnya. Apa kamu nggak bisa sedikit aja mengerti posisiku?" Air mata Nadia jatuh begitu saja. "Aku berusaha, Mas. Aku berusaha keras. Aku nulis bukan cuma buat aku sendiri. Aku ingin buktikan kalau aku juga bisa. Aku nggak mau selamanya dipandang rendah. Tapi kenapa? Kenapa justru kamu yang meragukan aku?" Raka terdiam. Namun kelelahan dan emosi yang ditahannya pecah juga. "Aku nggak meragukanmu, Nat. Aku cuma takut. Takut kita habis-habisan hanya karena kamu kejar sesuatu yang belum tentu ada ujungnya." Suara Raka meninggi. Untuk pertama kalinya, bentakan itu keluar di antara mereka. Nadia tersentak. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. "Mas," suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Kamu tahu nggak? Justru kata-katamu yang paling sakit dibanding semua hinaan orang." Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Raka menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu ucapannya barusan melukai. Tapi nasi sudah jadi bubur. Nadia berbalik, melangkah masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Di ruang tamu, Raka terduduk, memegang kepalanya. Di kamar, Nadia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal seakan itu satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Malam itu, rumah mereka benar-benar terasa asing. Untuk pertama kalinya, ada tembok tinggi yang tak hanya tipis, tapi benar-benar kokoh, berdiri di antara hati mereka. Ledakan itu akhirnya terjadi. Dan keduanya sadar, luka yang ditinggalkannya tidak akan mudah disembuhkan. Sejak malam itu, rumah mereka tidak lagi sama. Pagi masih datang, matahari tetap menembus tirai, tapi suasana di dalam terasa seperti musim dingin yang panjang. Raka berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, sementara Nadia bangun sedikit lebih siang, menunggu suaminya pergi agar tak perlu bertatap muka terlalu lama. Mereka masih berbicara, tentu saja. Tapi hanya soal hal-hal praktis. "Uangnya kutaruh di meja. Mau makan di luar atau masak? Kunci mobil di mana?" Semua dengan nada datar, singkat, tanpa tatapan. Tak ada lagi sapaan hangat, tak ada lagi canda kecil yang dulu bisa membuat rumah sederhana itu terasa seperti istana. Nadia seringkali duduk lama di depan laptopnya, bukan untuk menulis, melainkan hanya menatap layar kosong. Di kepalanya, kata-kata Raka malam itu terus terngiang. "Sampai kapan kita hidup dari mimpi?" Kalimat yang ia dengar bukan hanya sebagai keluhan, tapi juga penolakan atas dirinya. Di sisi lain, Raka tenggelam semakin dalam di pekerjaannya. Rekan-rekan kantor melihatnya sebagai sosok yang makin serius, bahkan ambisius. Tapi di balik wajah itu, ada lelah yang ia sembunyikan. Ia menyesal atas bentakannya, tapi gengsinya menahan diri untuk meminta maaf lebih dulu. Malam-malam mereka kini sepi. Nadia berbaring di ranjang dengan punggung membelakangi, sedangkan Raka duduk lama di ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan laptop kerja sebelum akhirnya merebahkan diri di sisi ranjang yang lain. Hanya dengkuran samar kipas angin yang menjadi saksi jarak keduanya. Luka itu makin menganga ketika gosip dari luar tak kunjung reda. Suatu sore,
Nadia tanpa sengaja mendengar tetangga berbisik di depan rumah. Kasihan ya, istrinya Raka. Cantik. Tapi kok kerjanya cuma nulis? Apa cukup buat makan? Iya. Katanya malah bikin Raka yang harus banting tulang sendirian. Pantes aja dia kelihatan makin kurus. Nadia menutup gorden dengan tangan bergetar. Rasanya ingin berteriak, ingin keluar dan membantah. Tapi ia terlalu lelah. Ia hanya bisa masuk ke kamar, memeluk dirinya sendiri, menahan air mata yang lagi-lagi jatuh. Ketika Raka pulang malam itu, ia menemukan Nadia duduk di lantai kamar, wajahnya sembab. "Nat," suara Raka lirih, ragu untuk melangkah. Namun Nadia hanya menggeleng. "Jangan. Aku nggak kuat dengar apa-apa lagi sekarang." Raka terdiam. Hatinya ingin meraih Nadia, tapi kakinya seakan terpaku. Ada jarak yang ia sendiri tak tahu bagaimana harus melewatinya. Malam itu, keduanya kembali tidur tanpa kata-kata. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya hening, melainkan juga dingin. Dingin yang menusuk sampai tulang, seolah mereka memang sudah tinggal di dunia yang terpisah. Luka itu tak lagi tersembunyi. Ia terbuka lebar, menganga, dan perlahan menggerogoti cinta yang dulu mereka genggam begitu erat. Sejak malam itu, rumah mereka tak lagi sama. Kata-kata hanya keluar seperlunya, dingin dan pendek, tanpa tatapan. Nadia lebih sering berdiam di kamar, menatap layar kosong dengan hati penuh luka. Kata-kata Raka terus terngiang, menyayat lebih dalam daripada gosip yang ia dengar dari luar. Sementara itu, Raka pulang semakin larut, menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tak perlu terlalu lama menghadapi keheningan di rumah. Malam-malam mereka kini diisi jarak. Nadia membelakangi, Raka termenung lama di ruang tamu. Tak ada pelukan, tak ada canda, hanya dingin yang menusuk seperti musim dingin yang tak kunjung berakhir. Luka itu terbuka lebar, dan keduanya hanya bisa membiarkannya menganga, seakan terlalu takut untuk menyentuhnya. Pagi itu, Nadia menerima sebuah telepon. Naskah yang selama ini ia kerjakan, yang sempat membuatnya diragukan, bahkan jadi sumber pertengkaran, diterima penerbit besar. Tangannya bergetar, air mata jatuh bukan karena sedih, melainkan lega. Di tengah kabar itu, ia menoleh ke arah pintu kamar, berharap Raka ada di sana untuk mendengar, untuk ikut bahagia. Tapi yang ada hanya keheningan. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah letih. Ia menemukan Nadia duduk dengan naskah di pangkuannya. Ada sinar baru di mata istrinya, sesuatu yang sudah lama hilang. "Mas," suara Nadia bergetar. "Mereka menerbitkan tulisanku." Raka terdiam. Tatapannya jatuh pada wajah yang begitu ia rindukan, lalu pada air mata yang menetes. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melangkah maju, meraih tangan Nadia. Dalam genggaman itu, keduanya tahu, jalan mereka belum selesai. Luka masih ada, tapi cahaya kecil mulai menembus retaknya.